persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudariku, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Malam hari ini kita bersama-sama mau mendoakan Bapak Antonius Narimo Utomo almarhum yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita orang Katolik, kita percaya bahwa yang disebut dengan anggota gereja itu bukan hanya kita yang hidup di dunia ini, yang disebut sebagai gereja yang sedang berjuang, melainkan ada 3, yaitu yang disebut dengan gereja yang jaya. Gereja yang jaya itu kira-kira umat Katolik yang ada di mana? Yang ada di sorga. Lalu juga ada gereja yang sedang menderita. Mereka tempatnya di mana? Di api penyucian, ya. Baik yang di surga maupun yang di api penyucian maupun yang masih di dunia ini, gereja yakin bahwa kita semua bisa saling mendoakan, ya. Jadi yang di sorga bisa mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini, juga yang masih di api penyucian, dan kita yang masih hidup di dunia ini, kita juga bisa mendoakan mereka yang masih berada di api penyucian. Kita boleh yakin bahwa Bapak Antonius Narimo Utomo almarhum sudah bersatu dengan Bapa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari. Surat kedua Rasul Paulus pada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh karena itu, kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan selagi kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati dan lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah di dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima sekedar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Halaman 44. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntut aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Refren. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ya, Santo Agustinus ini satu kali, kenapa? Iya. Oh ya, bolak-balik khotbahnya itu terus. Ya. Jawab Maraton. Oh iya. Ya. Jadi Santo Agustinus ini satu kali dibuat bersedih, dibuat berduka karena ibunya Santa Monica dipanggil Tuhan, ya, berpulang. Untungnya Santo Agustinus ini punya seorang guru, ya, yang sangat baik, ya, dan gurunya juga orang kudus, ya, namanya Santo Ambrosius.
orang kudus juga, orang kudus besar dalam gereja Katolik. Dan Santo Ambrosius ketika melihat Agustinus sedang bersedih, Santo Ambrosius, Agustinus, aku tahu bahwa engkau sedang berduka. Aku tahu bahwa engkau sedang sangat bersedih karena kepulangan ibumu yang tercinta. Tapi ketahuilah, justru dengan kematian ibumu, sekarang jarak antara dirimu dengan ibumu itu menjadi semakin dekat, seperti jarak dirimu dengan Tuhan. Nah, itu kata-kata Santo Ambrosius ya. Nah, Ibu Bapak, ya, seminarinya di Malang ya. Dan akhirnya diberi uang oleh Romo. Ya udah kamu pergi ke wartel sana. Zaman dulu masih ada wartel ya. Sekarang nggak ada wartel itu ya. Sekarang sudah ada WA itu ya, telepon gratis ya. Dulu zaman saya di seminari itu wartel itu kasih uang, udah kamu telepon mamamu sana. Nah, lalu saya ke wartel, telepon ya. Setelah jadi Romo ya harus cari uang sendiri ya, kalau mau nelpon mama ya. Waktu saya di Kalimantan ya, saya juga ke wartel ya, dan itu ngomong 30 menit dengan mama itu habis uang 200.000 ya. Padahal uang saku saya cuma 400.000, separuh habis untuk nelpon mama saya. Apalagi waktu saya tugas di Cina ya, di Tiongkok 6 tahun di sana, kalau nelpon mama sama juga harus ke wartel. Dan gila-gilaan habisnya 1 juta ya, ngomong 30 menit itu 1 juta ya. Tiongkok ya, dari Tiongkok ke Surabaya itu berapa tuh, luar negeri kan, habis itu 1 juta. Tapi ketika mama saya berpulang, udah nggak pakai duit-duitan lagi. Jadi saya kalau ngomong sama mama nggak perlu ke wartel lagi, nggak perlu keluar uang. Kenapa? Karena mama sudah ada di dalam hati saya, tinggal ngomong, enak kan, murah meriah ya toh. Nah, gratis ya. Kepada Tuhan ya, supaya hidup saya selalu selamat. 6 tahun saya bekerja di Tiongkok, dikejar-kejar Partai Komunis yang katanya jahatnya minta ampun itu ya, tapi buktinya selamat ya. 6 tahun nggak ada lecet sedikit pun di tubuh saya ya. Dan semuanya itu karena doa mama ya. Saya selalu cerita sama mama ya, semua permasalahan saya, semua problem kehidupan saya selalu saya ceritakan, dan mama pasti selalu mendoakan saya. Maka sama dengan Bapak Antonius Narima Utomo ini, akan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami percayakan saudara kami, Bapak Anton Narima Utomo yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa hamba-Mu, Anton Narima Utomo. Semoga berkat kasih-Mu, dosa-dosanya Engkau ampuni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang meninggalkan saudara kami. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami yang telah Engkau panggil dapat diteruskan oleh keluarga dan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang masih dalam peziarahan ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang boleh kami haturkan dan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Antonius Narima Utomo, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kaling mungkin mau disampaikan.